Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 untuk mata kuliah Bahasa Indonesia. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai bab presentasi. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota dari kelompok 2. Yang pertama ada Zaki Firmansyah, Fatika Nurhania, Safa Salsabila, Arsyil Adimi Asidiki, Reza Agustin Prawinda, dan yang terakhir ada Anissa Sofiana. Kemudian untuk materi dari pengertian presentasi akan disampaikan oleh rekan saya, yaitu Arsyil. Waktu dan tempat saya persilakan. Baik, terima kasih atas waktunya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian dari presentasi. Presentasi adalah suatu kegiatan berbicara di hadapan banyak hadirin atau biasa disebut dengan bentuk komunikasi. Kata presentasi sendiri berasal dari bahasa Inggris yaitu presentation yang berarti menyajikan, mengemukakan, mengenalkan, atau menunjukkan. Informasi, gagasan, pendapat yang disajikan, dikemukakan, dikenalkan, atau ditunjukkan dapat bersifat ilmiah dan populer. Namun yang sering disajikan dalam presentasi adalah informasi yang bersifat ilmiah. Tujuan dari presentasi adalah menginformasikan suatu materi, menyampaikan gagasan, memberikan motivasi serta inspirasi bagi audiens. Manfaat dari presentasi adalah sebagai bahan paparan pokok inti, media pembantu untuk penjabaran dari materi atau suatu proyek kerja. Kesan lebih eksklusif karena melibatkan alat presentasi, dan peserta biasanya akan lebih jelas jika disertai dengan media gambar yang berhubungan dengan materi presentasi. Ada beberapa ahli yang mengemukakan pendapatnya mengenai definisi dari presentasi. Yang pertama yaitu Titik Triwardodo dan Joko Kristianto yang mengemukakan presentasi yaitu suatu bentuk laporan lisan mengenai suatu fakta tertentu kepada komunikan. Yang kedua yaitu Erwin Sutomo yang mengemukakan presentasi yaitu suatu kegiatan aktif di mana seseorang pembicara menyampaikan dan mengomunikasikan ide serta informasi kepada sekelompok pendengar. Yang terakhir yaitu B. Curtis, James G. Floyd, dan Jerry L. Windsor mengemukakan bahwa presentasi bisnis adalah bentuk presentasi yang berorientasi pada proposal yang disajikan dalam suatu lingkungan bisnis kepada khalayak yang relatif homogen dari berbagai kalangan. Jadi dapat disimpulkan dari ketiga ahli ini merujuk pada suatu definisi presentasi yang merupakan suatu kegiatan di mana penguji, penyaji atau pembicara menyampaikan suatu ide atau informasi secara fakta kepada sekelompok penyimak atau pendengar. Baik, terima kasih. Itu saja. Selanjutnya. Baik, untuk materi selanjutnya yang akan dibacakan oleh saudari Anissa, waktu dan tempat dipersilahkan. Lucu banget. Baik, terima kasih atas waktu dan tempatnya. Di sini saya akan menjelaskan tentang komponen presentasi. Jadi presentasi ini
memiliki 3 komponen, yaitu konteks, desain, Jujur, dan delivery. baik pada diri sendiri dan yang orang pertama lain. ada konteks. Yang kedua, Konteks adalah menghargai isi pendapat materi orang lain. yang akan dibawakan. Yang ketiga, tidak Konteks ini menghalangi memiliki orang lain beberapa untuk bagian menyampaikan yang perlu pendapatnya. diperhatikan, Yang yaitu keempat, topik tidak presentasi, emosional tujuan dan presentasi, dan memojokkan struktur penyimak presentasi. ketika menyampaikan Untuk ketidaksetujuan. presentasi ini terdiri dari pembukaan, isi, dan penutup. Yang kedua ada desain. Desain ini Oke, untuk adalah yang ketiga slide ada presentasi etika yang akan moderator. digunakan. Yang pertama, Slide mampu presentasi mengendalikan yang jalannya dibuat dengan presentasi. menggunakan Yang aplikasi kedua, seperti memahami Microsoft materi dengan PowerPoint baik. atau Canva Yang dan ketiga, beberapa bersikap adil contoh dalam desain memberikan menarik kesempatan lainnya. berpendapat Yang ketiga atau ada bertanya delivery. kepada penyimak. Delivery adalah Untuk yang terakhir teknik dan ada cara etika dalam nulis. menyampaikan materi presentasi. Ada poin yang pertama, Efektifnya, memusatkan sebuah perhatian pada presentasi jalannya ditentukan oleh presentasi. kemampuan si Yang kedua, presenter membuat untuk simpulan terhadap menyampaikan hasil presentasi. kepada para Yang audiensnya. ketiga, memberikan laporan Sekian tertulis dari tentang presentasi yang telah komponen dilakukan kepada moderator. Baik, untuk materi selanjutnya yang akan disampaikan oleh Saudari Reza, yang akan disampaikan oleh saya sendiri. Oke, untuk materi selanjutnya yang akan saya sampaikan sendiri, yang pertama ada etika penyaji. Yang pertama, tentang media presentasi. menghargai pendapat penyaji. Media presentasi Yang adalah kedua, menyimak jika ada yang menyampaikan pendapatnya. Yang ketiga, tidak emosional ketika menyampaikan ketidaksetujuan. Yang keempat, tidak menguji pengetahuan penyaji seperti mempertanyakan pertanyaan yang sudah diketahui jawabannya. Laptop, layar, dan Untuk masih banyak lagi. yang kedua, Tujuan penggunaan media presentasi adalah untuk meningkatkan efektivitas dan kejelasan penyampaian materi pada audiens. Dalam penggunaan media presentasi, beberapa hal yang perlu diperhatikan antara lain: 1. Persiapan yang baik sebelum presentasi. 2. Interaksi yang baik antara penyaji dan audiens. 3. Hindari menjaga HP tetap menyala sepanjang presentasi. Nah, dengan menggunakan media presentasi secara efektif, penyaji dapat memudahkan pemahaman audiens dan membuat presentasi menjadi lebih menarik dan informatif. baik, terima kasih atas penjelasannya. Untuk materi yang selanjutnya akan disampaikan oleh Saudari Fatika. Baik, untuk waktu dan tempat dipersilahkan. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Di sini saya akan menyampaikan mengenai materi atau bahan presentasi. Materi atau bahan presentasi sendiri itu adalah suatu topik pembicaraan yang akan disampaikan kepada pendengar atau pembaca. Ada beberapa hal yang harus kita perhatikan dalam membuat bahan presentasi, yaitu 1. Mudah dibaca atau jelas, misalkan seperti font dan ukuran tulisannya. Yang kedua adalah latar belakang slide yang sederhana, yang diusahakan itu sesuai dengan tema materi presentasi. Yang ketiga, grafik dan diagram. Biasanya itu digunakan untuk mempermudah si penyaji dalam menyampaikan materi. Yang keempat adalah isi tampilan slide. Yang kelima adalah keterkaitan isi setiap slide. Keenam, jangan terlalu banyak slide. Dan yang terakhir adalah informasi tentang tindak lanjut presentasi. Sekian, terima kasih. Baik, untuk materi yang selanjutnya akan disampaikan oleh Saudari Syafa. Waktu dan tempat dipersilahkan. Tata cara melaksanakan presentasi. Pada pembukaan, nomor 1, menyapa peserta yang hadir. Nomor 2, menyampaikan pendahuluan materi presentasi. Pada saat penyampaian isi presentasi, 1. Menyampaikan materi yang sudah dipersiapkan. 2. Menjaga perhatian penyimak. 3. Memiliki kemampuan berbicara dan kinesik yang baik. Pada saat penutup, 1. Memberikan simpulan materi yang diberikan. 2. Memberikan saran, motivasi, dan imbauan. Terdapat 7 langkah teknik presentasi, yaitu 1. Membuka presentasi yang perlu diperhatikan. 2. Bahasa tubuh yang baik dan tepat. 3. Ucapkan salam pembuka. 4. Memperkenalkan diri. 5. Memperhatikan kebutuhan peserta, penyimak, dan peraturan presentasi. 6. Menyampaikan struktur presentasi. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari
saudara Safa mengenai teknik presentasi. Jadi pada saat mengajukan pertanyaan, memberikan jawaban atau tanggapan, meminta klarifikasi maupun berdiskusi dengan penyimak, ada beberapa hal yang harus kita perhatikan. Yang pertama adalah mengulangi pertanyaan yang diajukan apabila belum jelas. Yang kedua, memberi jawaban langsung. Ketiga, meminta informasi tambahan jika memerlukan tambahan informasi. Keempat, pertanyaan dijawab dengan tempo yang cukup. Katakan terus terang bila belum tahu atau menemukan jawabannya. Yang kelima, menjaga diri untuk tidak marah dan jengkel pada pertanyaan penyimak. Dan yang terakhir, dengarkan dan tunggu sampai penanya selesai mengemukakan seluruh pertanyaannya. Bila lebih dari satu pertanyaan, bisa dijawab satu persatu. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi teknik presentasi. Terdapat beberapa aspek-aspek yang perlu diperhatikan dalam penggunaan bahasa tubuh, yaitu 1. Analisis diri sendiri, 2. Ekspresi wajah, 3. Kontak mata, 4. Senyuman, 5. Bahu dan kepala, 6. Gerakan tangan, 7. Gerakan tubuh, dan 8. Cara berbicara. Nah, ada beberapa hambatan dalam pelaksanaan presentasi, yaitu yang pertama hambatan internal. Ada gugup, tidak menguasai materi, dan blank saat presentasi. Nah, yang kedua ada hambatan eksternal, yaitu durasi presentasi berubah, penyimak tidak memperhatikan kesalahan dalam presentasi. Baik, untuk selanjutnya yaitu teknik presentasi. Kesalahan umum yang terjadi pada saat pelaksanaan presentasi adalah sebagai berikut. Yang pertama, penyaji membagikan printout yang sama dengan materi pada slide atau transparan sebelum presentasi dimulai. Yang kedua, penyaji membuat poin-poin yang hanya dipahami penyaji sehingga membingungkan penyimak. Yang ketiga, tulisan tidak terbaca. Yang keempat, visual PowerPoint tidak sesuai materi. Yang kelima, penyaji membuat power text bukan PowerPoint. Yang keenam, timing yang buruk, spoiler, dan kurang penjedaan. Yang ketujuh, penyaji sekedar membaca slide. Yang kedelapan, penyaji hanya duduk dari awal sampai akhir hingga presentasi. Yang kedelapan, tidak memberikan penutup berupa simpulan. Kesembilan, tidak ada kesempatan bertanya. Baik, cukup sekian penjelasan materi pada presentasi kali ini. Bila ada salah kata, kami dari kelompok 2 mohon maaf. Bila ada salah kata, terima kasih telah menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.